Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menjawab pertanyaan saya, berbeda dengan kegembiraan Yun Che saat mendengar suaranya, suara Jasmine tidak mengandung sedikit pun gejolak emosi. Dia memiliki sikap yang dingin dan kasar, seolah-olah dia sedang menghadapi seseorang yang tidak berarti apa-apa baginya. Mengapa kamu datang ke alam dewa? Mengapa Anda berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam? Mungkinkah kamu sudah berada di ujung tali di Blue Pole Star? Semuanya untuk bertemu denganmu, jawab Yun Che tanpa ragu-ragu. Tak mau menyerah, ia memandang sekeliling ke segala arah, berharap bisa melihat sekilas sosok Jasmine, dan merasakan auranya. Setiap sel tubuhnya gelisah, seolah-olah sedang bermandikan api yang berkobar. Karena alasan seperti itu benar. Saya, betapa bodoh dan konyolnya. Jasmine menyeringai dengan suara rendah. Kamu datang ke sini untuk menemuiku. Apakah kamu tidak punya apa-apa di dalam otakmu, atau kamu bosan hidup? Meski ditegur olehnya, Yun Che menanggapinya dengan senyuman tipis, meskipun baru 4 tahun sejak mereka berpisah, sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu. Ada suatu masa ketika dia merasa telinganya menjadi kapalan mendengarkan suara makiannya yang keras. Namun beberapa hari terakhir ini, hal seperti itu hanya terjadi dalam mimpinya. Namun, itu bukanlah mimpi hari ini. Aku baik-baik saja dengan bersikap bodoh, dan juga tidak peduli dengan kematian. Dibandingkan bertemu denganmu, segalanya tidak penting, kata Yun Che sambil tersenyum tipis. Cepat keluar, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Tampaknya, Jasmine tidak ingin mendengar kata-katanya, karena dia sekali lagi memotongnya dengan nada dingin. Apakah kamu tahu tentang tempat seperti apa alam dewa itu? Tahukah kamu bahwa kamu saat ini berada dalam bahaya yang sangat besar? Saat itu ketika aku pergi, kultivasimu berada di tahap tengah alam kaisar mendalam. Hanya dalam 4 tahun, Anda kini telah mencapai alam kesengsaraan ilahi. Kecepatan peningkatan tingkat kultivasi seperti itu sudah cukup untuk membuat khawatir alam dewa. Dan bukan hanya saya yang mengetahui fakta bahwa Anda hanya memiliki kekuatan mendalam kaisar alam mendalam 4 tahun lalu. Terlebih lagi, salah satu dari mereka bahkan hadir di lokasi konvensi dewa yang mendalam. Aku tahu, Yun Che menganggukkan kepalanya. Ekspresi kebencian yang sangat tersembunyi terlihat di matanya. Itu Moonflower, yang membawamu pergi dari sisiku. Oh, seolah terkejut dengan reaksi Yun Che, Jasmine berkata dengan suara dingin. Saat itu, dia pasti berjanji padaku untuk tidak memberitahu siapapun tentangmu. Tapi dengan kamu yang tiba-tiba muncul di tempat ini, apa menurutmu wanita jahat itu akan mengabaikan hal seperti itu? Jika secara kebetulan sifat jahatnya terangsang, dan dia memberitahu orang lain bahwa aku dekat denganmu selama tahun-tahun kepergianku, bisakah kamu menebak konsekuensi yang harus kamu hadapi? Tenang saja, itu tidak akan terjadi, kata Yun Che dengan nada suara yang ringan dan lambat. Intinya bahwa seseorang seperti saya, yang berasal dari alam bawah, berkultivasi dari alam kaisar mendalam hingga alam kesengsaraan ilahi dalam 4 tahun, membuatnya hampir mustahil baginya untuk berpikir bahwa saya adalah orang yang sama. Selain itu, Yun Che yang dia lihat saat itu telah mati di tangannya. Keheningan menyelimuti tempat itu untuk beberapa saat udara menjadi sedikit dingin. Mati di tangannya, apa maksudmu? Dia ingin segera bertemu Jasmine, dan ada banyak hal yang ingin dia sampaikan padanya. Mungkin, hanya ketika menghadapi Jasmine dia tidak akan pernah menyembunyikan apapun darinya. Dia segera berkata tanpa ragu sedikit pun, saat kamu dibawa pergi oleh Moonflower, aku terluka parah oleh kekuatan yang dia tinggalkan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Tapi untungnya, saya berhasil mempertahankan hidup saya pada akhirnya. Mustahil.
Suara Jasmine melambat, perubahan nyata terjadi pada nadanya. Jika Moonflower benar-benar ingin membunuhmu, bahkan jika kamu memiliki tubuh Dewa Naga, dan kekuatan Dewa Kemarahan, 10.000 nyawa pun tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Ketika saya dikejutkan oleh energi yang dia tinggalkan saat itu, semua organ dalam saya hancur total. Terlebih lagi, sisa energinya masih tertinggal di dalam tubuhku. Bahkan jalan agung Sang Buddha tidak mampu membantuku pulih dari luka-lukaku, dan aku pasti akan mati. Akhirnya, Sueer menggunakan Yin Vital S Phoenix miliknya dan kekuatan Nirwana, yang hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari hidup mereka, untuk memurnikan seluruh kekuatan bunga bulan. Hanya karena itu, aku nyaris tidak bisa bertahan. Tidak diragukan lagi, Yunce adalah orang yang paling dekat dengan kematian pada saat itu. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui keberadaan bunga bulan di panggung dewa yang diberikan, dia tidak pernah membiarkan tatapannya bersentuhan dengannya, dia takut dia akan merasakan niat membunuh dan kebenciannya. Itulah mengapa dia sangat yakin Moonflower tidak akan mengenali dia. Baru saja Jasmine juga menyangkal kemungkinan dirinya selamat setelah terkena kekuatan Moonflower, jadi tidak mungkin Moonflower berpikir sebaliknya. Namun, dia terlalu menakutkan terhadap seseorang, eksistensi yang setara dengan Jasmine, dia begitu kuat sehingga pada dasarnya mustahil baginya untuk membalas dendam padanya dalam hidupnya. Dunia di sekitar mereka menjadi sunyi karena Jasmine tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Jasmine, sebenarnya kamu di mana? Cepat keluar, masih banyak hal yang ingin ku beritahukan padamu. Yunce terus-menerus berbalik. Dia tidak habis pikir kenapa Jasmine tidak mau menampakkan dirinya agar mereka bisa bertemu satu sama lain, meski datang mencarinya. Bagaimana dengan bola asal iblis di dalam tubuhmu? Suara Jasmine kembali terdengar di telinganya secara tiba-tiba. Itu masih terdengar tanpa emosi. Bukan hanya energi kegelapan yang dalam yang tidak mengalir keluar sedikit pun, bahkan aku pun tidak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya kamu telah menemukan metode yang dapat sepenuhnya menekannya. Ya, Yunce menganggukkan kepalanya, sambil berkata dengan cepat. Tidak lama setelah kamu pergi, bola asal iblis itu bertindak keras. Saya diselamatkan dari krisis oleh jiwa gagak emas. Kemudian, saya secara kebetulan menemukan benih kegelapan yang ditinggalkan oleh dewa jahat. Hanya pada saat itulah saya bisa menjaga bola itu tetap memegang kendali penuh. Dewa jahat, benih kegelapan. Benih dewa jahat hanya ada 5 yaitu air, api, angin, petir, dan tanah. Bagaimana bisa ada? Seolah sedang memikirkan sesuatu, suara Jasmine tiba-tiba berhenti. Di mana kamu menemukan benih kegelapan? Dia bertanya tiba-tiba. Di bawah, tebing ujung awan. Jawab Yunce. Di masa lalu, Jasmine telah membuatnya bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia sama sekali tidak akan mendekati tebing ujung awan, dan memeriksa bagian bawah tebing adalah hal yang mustahil. Demi Sulinger dia telah melanggar sumpah ini. Jadi, itu, hanya, seperti, aku, berpikir, kata Jasmine dengan suara rendah. Saat itu, saya pergi ke Clouds and Cliff karena, cukup, Yunce ingin menjelaskan alasannya pergi ke sana, tapi Jasmine memotongnya dengan suara berat. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, dan aku juga tidak ingin mendengarnya. Kekuatan bunga bulan tidak membunuhmu, dan bola asal iblis juga berada dalam kendali penuhmu. Dengan kata lain, tidak ada masalah tersembunyi di dalam tubuhmu saat ini. Benar, Yunce menganggukkan kepalanya dengan berat. Karena itu, lalu apa yang kamu lakukan mencariku? Jasmine tiba-tiba berkata dengan suara tegas. Dia mencibir. Di sini saya berpikir bahwa mungkin untuk menyelamatkan hidup Anda berusaha keras untuk mencari saya di alam dewa. Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar datang hanya untuk menemuiku. Seolah dadanya tiba-tiba ditekan oleh sesuatu,
Yunce merasakan perasaan yang menyesakkan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Jasmine kebanyakan berbicara dengan nada mencaci maki dengannya, dan dia tidak pernah mempermasalahkannya. Dia sudah lama terbiasa dengan cara Jasmine berbicara, dan malah akan menanggapinya dengan tersenyum. Tapi, mendengarkan suara Jasmine pada saat ini, dia merasakan Jasmine menjauhkannya, jauh darinya, memisahkan mereka berdua ke dunia yang berbeda. Kalau memang begitu, cepat pergi. Kembalilah ke planetmu sendiri. Dada Yunce bergerak naik turun, sambil berkata dengan ringan, Jasmine, kenapa? Karena kamu tidak layak. Bahkan ada nada meremehkan yang lebih dalam suara Jasmine. Sepertinya meskipun kultivasimu mengalami kemajuan selama beberapa tahun ini, kamu masih sangat naif seperti sebelumnya. Karena Anda telah berada di alam dewa selama beberapa tahun, Anda seharusnya memiliki gambaran umum tentang tingkat keberadaan Dewa Bintang. Apakah kamu pikir kamu dan aku masih hidup di waktu yang sama ketika kita dipaksa untuk hidup berdampingan? Aku datang mencarimu kali ini, karena kamu memang menyelamatkan hidupku saat itu. Terlebih lagi, kami berada dalam hubungan guru-murid selama beberapa tahun. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan melirikmu, bahkan jika kamu berlutut di luar alam dewa selama 10.000 tahun. Jika seseorang mengetahui bahwa Dewa Bintang terkemuka seperti saya tinggal bersama dengan orang biasa rendahan dari alam rendah seperti Anda selama 8 tahun, bukankah itu memalukan seumur hidup? Barang-barang milikmu yang tidak seharusnya kamu miliki, mungkin juga membawa masalah besar bagiku. Apakah jawabanku memuaskanmu? Kalau sudah puas, cepatlah pergi dari sini. Enyahlah sejauh yang kamu bisa. Suara Jasmine tidak hanya tanpa emosi, tetapi juga mengandung rasa jijik yang mendalam. Seolah-olah bukan kegembiraan yang dia rasakan saat kedatangannya ke alam dewa, tapi rasa jijik yang mendalam. Nafas Yunce menjadi tidak teratur. Setelah itu, dia sedikit menenangkan diri. Kamu mencoba menipuku. Menipu kamu. Baiklah kalau begitu. Jika Anda ingin mengartikan kata-kata saya seperti itu, terserah Anda. Jasmine tertawa dingin, seolah dia tidak mau repot-repot menjelaskan apapun kepada orang seperti Yunce. Jasmine, jangan menipuku. Kamu, benar-benar tidak ingin melihatku. Kata Yunce dengan nada ringan. Apakah karena kamu takut akan berbahaya bagiku di alam dewa sehingga kamu terburu-buru membuatku meninggalkan tempat ini? Atau, apakah ada kesulitan yang enggan Anda sebutkan? Kata Jasmine dengan dingin. Kenapa kamu yakin bisa memahamiku dengan baik? Karena hidup berdampingan selama 8 tahun. Umur kami para Dewa Bintang mencapai puluhan ribu tahun. Jangka waktu 8 tahun saja tidak ada bedanya dengan waktu instan bagi kita. Bertentangan dengan apa yang diharapkan seseorang, memahami orang lain adalah hal tersulit di dunia ini. Sekalipun dua orang tinggal bersama dari pagi hingga malam selama 10.000 tahun, mereka tetap tidak dapat sepenuhnya memahami segala sesuatu tentang satu sama lain. Anda benar-benar menganggap diri Anda mengetahui proses berpikir saya dengan mengandalkan 8 tahun yang singkat itu. Kamu benar-benar idiot yang tidak punya harapan. Jasmine, jawab pertanyaanku. Yunce berhenti membabi buta melihat sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya, sambil melihat ke langit kosong di atas. Di masa lalu, jiwa gagak emas memberitahuku sesuatu. Jika aku tidak bisa bertemu denganmu dalam 5 tahun, mustahil bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Jasmine terdiam. Jiwa gagak emas adalah sisa jiwa gagak emas, dan dapat berkomunikasi melalui suara jiwa dengan jiwa gagak emas di alam dewa. Itu tentu saja tidak akan mengatakan omong kosong yang tidak ada gunanya. Saya ingin tahu apa maksudnya. Mengapa aku tidak mungkin bertemu denganmu lagi, jika aku tidak bertemu denganmu dalam waktu 5 tahun? Jasmine mulai tertawa. Tawanya penuh dengan penghinaan, jiwa itu sungguh banyak bicara. Namun,
Itu memberi tahu Anda hal yang benar. Aku pasti berencana pergi ke suatu tempat untuk berlatih, agar warisan Dewa Bintang menjadi lebih lengkap, tapi, apa hubungannya denganmu? Tidak, Yun Ce menggelengkan kepalanya. Jiwa gagak emas mungkin tidak memberitahuku sesuatu yang spesifik, tapi mengingat nadanya, itu pasti bukan sesuatu yang sederhana seperti pelatihan. Oh, terus, sikapmu sungguh aneh. Mengapa saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda? Kualifikasi apa yang kamu miliki hingga aku bisa memberimu penjelasan? Yun Ce terdiam. Mengapa saya, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, perlu menjelaskan apapun tentang hal-hal yang saya rencanakan untuk dilakukan kepada orang biasa dari alam rendah seperti Anda? Dewa Bintang terkemuka seperti saya mengambil inisiatif untuk menemukan Anda di sini, yang sudah jauh melampaui apa yang sebenarnya pantas Anda dapatkan. Kamu tidak hanya merasa sangat berterima kasih atas hal itu, tapi bahkan ingin memanfaatkan kebaikanku. Saat itu di Blue Pole Star, aku tidak punya pilihan selain tetap bersamamu. Tapi, apa nilaimu di hadapanku sekarang? Kualifikasi apa yang harus Anda minta untuk menemui saya? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku bisa menjelaskan sesuatu kepadamu? Yun Ce berdiri linglung di tempatnya, saat dia merasa tercekik di dadanya. Dia perlahan berkata, "Tidak, kamu tidak sungguh-sungguh mengucapkan kata-kata itu." Hah? Kemudian Anda terus hidup dalam fantasi menyedihkan Anda, dan dengan patuh tersesat dari alam dewa. Atau yang lain, jika kebetulan Moonflower merasakan bahwa memang kamulah yang dia coba bunuh, bukankah itu akan menyebabkan masalah besar bagiku? Cepat, dan pergilah. Jasmine, apakah kamu berani mengucapkan kata-kata ini di depan wajahku sambil menatap mataku? Yun Ce mengangkat kepalanya, saat dia berbicara dengan susah payah. Betapa konyolnya, Jasmine mendengus dengan jijik. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, kamu tidak layak. Kamu tidak layak. Setiap kali 3 kata ini keluar dari mulut Jasmine, kata-kata itu akan mengandung lebih banyak rasa jijik dan ketidaksabaran dibandingkan sebelumnya. Dulu ketika dia berada di Blue Pole Star, Jasmine membenci segala sesuatu tentang Blue Pole Star. Tidak ada apapun di bintang kutub biru yang dia anggap lebih penting daripada seekor semut kecuali dia. Tapi sekarang, berkali-kali dia memikirkan cara yang tak terhitung banyaknya di mana dia bisa bertemu Jasmine, dan dalam banyak cara, dia dikutuk habis-habisan oleh Jasmine, dan bahkan dipukuli olehnya karena marah, namun, dia tidak pernah memikirkan hal itu saat datang menghampirinya. Dia bahkan tidak mau bertemu dengannya, dan hanya menunjukkan rasa jijik, cibiran, dan ketidaksabarannya padanya. Jasmine, Yun Ce menenangkan dirinya untuk jangka waktu yang tidak diketahui, sebelum mengucapkannya dengan suara yang tidak jelas. Kamu adalah Dewa Bintang, dan aku, tentu saja, tidak layak untukmu. Mengingat asal-usul, kultivasi, dan kedudukan saya, mustahil bagi saya untuk memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Dewa Bintang. Alasan aku masih hidup, bisa menjalani kehidupan seperti itu, dan mampu berdiri di sini, semuanya berkatmu. Bahkan jika aku harus membalas semua yang telah kamu lakukan dalam hidupku, itu masih jauh tidak memadai. Jadi jelas sekali, saya tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan apapun kepada Anda. Membalas dengan nyawa. Hah, tidak perlu itu, ejek Jasmine. Meskipun tubuhmu mengotori tubuh jiwaku saat itu, setidaknya kamu ada gunanya. Saat ini, hidupmu yang rendahan tidak berharga bagiku. Jika kau mendekat padaku, itu akan menodai tubuh Dewa Bintangku. Sebaiknya kau simpan saja untuk wanita-wanita jahatmu itu. Cepat, naik, dan pergi. Jangan paksa aku untuk mengusirmu dari sini. Akan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang jika aku melakukannya seperti itu. Nada dan perkataan Jasmine sangat menusuk hati.
Yunce mencoba merasakan apakah dia enggan berbicara dengan cara ini atau apakah ada keraguan dalam suaranya, tapi tidak ada hal seperti itu sama sekali. Jasmine, aku seharusnya tidak percaya pada diriku sendiri untuk mengetahui pikiranmu, atau berpikir bahwa kamu telah merindukanku sama seperti aku merindukanmu. Tapi setidaknya tidak dapat disangkal bahwa aku berusaha keras dan mempertaruhkan nyawaku setiap hari selama 3 tahun ini di alam dewa untuk menemukanmu. Pada akhirnya, saya bahkan tidak ragu untuk ikut serta dalam Conferred God Battle, sehingga Anda bisa mendengar nama saya. Bahkan jika kamu benar-benar meremehkanku sekarang, setidaknya, biarkan aku melihatmu sekilas. Izinkan saya memberi tahu Anda semua hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda, sambil melihat wajah Anda, dan... Apakah kamu tuli? Suara Jasmine tidak berubah sedikit pun karena perkataannya. Sebaliknya, dia tiba-tiba terdengar marah. Tutup mulutmu. Saya tidak ingin mendengarkan omong kosong konyol Anda. Kamu harus segera pergi dari sini sebelum membawa masalah padaku. Orang sepertimu tidak punya kualifikasi untuk menanyakan apapun padaku. Sudut mata Yunce bergetar saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Perasaan mati rasa yang asing keluar dari seluruh tubuhnya, yang segera menghilang bersamaan dengan perasaannya. Dia menarik napas dalam-dalam, sebelum berkata dengan ringan. Saya tentu saja tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Tapi aku menemukanmu setelah menghadapi begitu banyak kesulitan. Setidaknya, aku tidak mau menyerah seperti ini. Bisakah kamu setidaknya beritahu aku bagaimana tepatnya aku memenuhi syarat untuk bertemu denganmu? Oh, nada bicara Jasmine menjadi jenaka. Aku melihat sifatmu yang tidak mengakui dan merenungkan kesalahanmu hingga kamu menderita karenanya tidak berubah sedikit pun. Hah, baiklah kalau begitu. Mengingat kamu memang menyelamatkanku di masa lalu, dan juga mengerahkan seluruh kekuatanmu di alam dewa begitu lama hanya untuk sampai di sini, aku akan memberimu kesempatan. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan Anda dapatkan dari saya. Jika kamu bisa memenuhi apa yang aku katakan, aku akan menemuimu secara langsung, dan mungkin juga memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, kata Jasmine dengan nada acuh tak acuh. Tapi, jika kamu gagal melakukannya, segera pergi dari sini dan kembali ke planetmu. Kamu tidak boleh masuk ke alam dewa lagi. Yunce mengangguk dengan berat, hampir tanpa ragu-ragu, oke. Tidak peduli apa, aku pasti akan menyelesaikannya. Sangat bagus. Suara Jasmine melambat, namun, jelas terdengar riang dan ceroboh sekarang. Meskipun di mata kami para dewa bintang, semua orang yang berada di bawah status Raja Alam tidak ada bedanya dengan semut, memang ada beberapa orang tanpa status seperti itu yang juga memiliki kualifikasi tertentu agar kami memperhatikan mereka. Misalnya, apakah Anda tidak berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ini? Pemegang tempat pertama dari konvensi dewa yang mendalam memiliki kualifikasi untuk bertemu bahkan dengan para kaisar dewa secara langsung, apalagi dewa bintang. Yunce terdiam. Haha, kesempatan bagus sudah ada di depanmu. Selama Anda menempati posisi pertama dalam sesi konvensi ketuhanan yang mendalam ini, saya akan segera keluar dan menemui Anda. Saya akan memberi tahu Anda semua hal yang ingin Anda ketahui. Bagaimana dengan itu? Hahaha. Wajah Yunce perlahan berubah pucat. Kesempatan yang diberikan Jasmine kepadanya adalah sesuatu yang benar-benar mustahil untuk diwujudkan. Itu pada dasarnya bukanlah kesempatan, tapi mengejek dan mengolok-oloknya. Jasmine tertawa dalam ejekan yang ekstrim. Dia pasti berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, dan bahkan telah memasuki pertempuran dewa yang diunggulkan. Tapi semua orang tahu tentang cara yang dia gunakan untuk melakukannya. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam pertarungan pertama, dan tidak peduli siapa yang dia temui di pertarungan berikutnya, dia pasti akan kalah lagi.
tanpa diragukan lagi, ketika sangat mustahil baginya untuk menang di pertarungan berikutnya, tentu saja, tidak ada cara baginya untuk bisa menempati posisi pertama dalam konvensi dewa yang mendalam. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Saya telah memberikan kesempatan kepada Anda sekarang. Jika Anda tidak siap, pergilah dari sini sekarang juga. Agar kamu tidak terlihat terlalu menyedihkan, setidaknya aku mendoakan kesuksesanmu. Tetapi jika kamu bahkan tidak bisa mendapatkan kualifikasi yang sangat mendasar, ingatlah kata-kata yang kamu ucapkan, dan segera kembali ke tempat asalmu. Nada bicara Jasmine semakin tidak sabar, seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir seekor lalat yang tidak ingin diliriknya sedikit pun. Penindasan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin berat. Dia tidak dapat menerima atau percaya bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, setelah semua yang telah dia lakukan selama 3 tahun penuh. Yunce berdiri dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan tersesat dari sini hari ini. Tetapi, meskipun itu membuatku terlihat menyedihkan, biarkan aku bertemu denganmu lagi sebelum aku pergi. Aku baik-baik saja hanya dengan melihatmu sekilas. Setelah itu, aku akan segera pergi, dan tidak akan mengganggumu lagi. Yunce tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan mengucapkan kata-kata remeh dan tidak berharga seperti itu. Tapi, dia adalah Jasmine. Bagaimanapun, dia tidak lain adalah Jasmine. Keheningan menyelimuti tempat itu untuk beberapa saat, setelah itu tawa Jasmine yang keras dan tak terkendali terdengar di samping telinganya. Hahaha, aku benar-benar bodoh karena membuang-buang energiku untuk berbicara dengan sampah sepertimu. Jasmine sangat marah sehingga dia malah tertawa sebagai tanggapannya. Aku terkejut kamu masih memimpikannya. Terserah dirimu sendiri. Kamu terus saja mempunyai impian yang tidak realistis selama yang kamu mau. Suara Jasmine terdengar semakin jauh dengan cepat saat cibirannya yang sangat menghina dan tanpa emosi terdengar di samping telinga Yunce. Jelas sekali bahwa dia sedang tidak berminat untuk berbicara sepatah kata pun dengannya. Jasmine, tatapan Yunce menjadi serius. Dia menjerit keras, sambil mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraba-raba di dalam mutiara racun langit. Kemudian, sekuntum bunga ungu besar muncul di tangannya. Bunga ungu itu mekar sendiri-sendiri, setiap kelopaknya seperti batu giok ungu dengan cahaya yang berkelap-kelip di atasnya, dan memancarkan cahaya iblis ungu yang terang. Meskipun cahaya itu diselimuti oleh cahaya yang berasal dari mutiara racun langit, namun tetap saja itu sangat mempesona. Itu adalah bunga udumbara akhirat yang dia dapatkan dari gadis misterius dengan pupil berwarna-warni, di bawah tebing ujung awan. Saat itu di sarang setan pembantaian bulan, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan keinginannya untuk memetik bunga udumbara akhirat yang hanya memiliki 4 kelopak. Namun, ini lengkap, tanpa cacat. Tahun-tahun ini dia terus-menerus ingin menyerahkannya kepada Jasmine. Bunga udumbara akhirat. Suara jiwa Jasmine sekali lagi datang dari suatu tempat yang sangat jauh, tapi tidak mengandung sedikit pun kegembiraan. Yunce baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika bunga udumbara akhirat di tangannya tiba-tiba terangkat oleh kekuatan yang sangat besar, dan tersapu ke langit. Pada saat itu, aku tidak punya pilihan lain selain melakukan hal semacam ini di tempat yang rendah dan tandus untuk membangun kembali tubuhku. Sekarang saya berada di alam Dewa Bintang, mengapa saya masih menggunakan benda seperti itu? Konyol sekali. Ruang itu tiba-tiba terbelah, dan bunga iblis, yang memancarkan cahaya ungu, segera tersapu oleh badai spasial, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Suara Jasmine tidak bergema lagi, dia sudah pergi jauh, jauh sekali saat ini. Yunce berdiri di sana dengan linglung, matanya menjadi keruh. Seolah-olah jiwanya diambil dari dirinya, dan dia diam dalam jangka waktu yang lama.
Di luar alam surga abadi, di tengah bintang-bintang, sesosok tubuh berwarna merah yang indah muncul dari kehampaan. Dia sedang memeluk bunga iblis berwarna ungu tua yang jauh lebih besar darinya. Tubuhnya perlahan-lahan meringkuk ke bawah, seperti anak kucing yang terluka, dan seluruh tubuhnya gemetar terus-menerus. Apa yang saya lakukan? Hanya, apa sebenarnya yang aku lakukan? Tetesan darah merah menetes di sudut mulutnya, saat jatuh ke pupil ungu dan memantulkan sinar cahaya yang mempesona dan aneh. Tidak ada yang menemaninya, jadi tidak ada orang yang bisa melihat air matanya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendengarkan suaranya dengan penuh perhatian, dan bahkan lebih tidak mungkin ada seseorang yang bisa membantunya. Di dunia yang sepi dan sedingin es, dia hanya membawa bunga iblis ungu bersamanya. Jika memungkinkan, dia lebih suka jiwanya diambil oleh cahaya iblis ungu, dan jatuh ke dalam mimpi abadi. 15 menit, 30 menit, 2 jam, 4 jam, sudah lama berlalu. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya masih berkabut dan terlihat menyakitkan, tapi matanya mengeluarkan cahaya merah yang sangat menakutkan dan tidak normal. Bunga bulan. Bang! Gerbang besar halaman dibuka, saat Huo Poyun bergegas masuk dengan langkah cepat. Ada kegembiraan yang mendalam di wajahnya, Saudara Yun. Izinkan saya memberi tahu Anda beberapa informasi bagus. Daftar pertandingan besok telah keluar, dan tahukah Anda? Kamu sebenarnya tidak memiliki lawan yang harus dihadapi. Yun Che terdiam. Sebenarnya, apakah kamu ingat Wei Hen itu? Kualifikasinya dibatalkan, dan namanya dihapus setelah kejadian itu, tapi justru dia yang akan menjadi lawanmu. Oleh karena itu, tidak ada orang yang menandingi Anda, yang setara dengan Anda langsung memasuki babak berikutnya. Bukankah itu bagus? Terlebih lagi, Luo Chang'an adalah lawan pertamaku di grup dewa yang diberikan besok, dan aku cukup yakin bisa mengalahkannya. Itu juga akan menjadi cara yang bagus untuk melampiaskan, Yun Che diam-diam duduk di atas batu biru di samping kolam, tanpa bergerak sedikit pun. Dia juga tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Huo Poyun. Saudara Yun, ada apa denganmu? Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Matanya hampir tidak berkilau, menyebabkan Huo Poyun sangat terkejut hingga dia hampir mundur selangkah. Saya baik-baik saja. Saya belum mengucapkan selamat kepada Anda karena memenangkan pertarungan pertama, kata Yun Che sambil tertawa paksa. Saudara Yun, kamu, aku, Huo Poyun bingung melihat bagaimana penampilan Yun Che saat ini. Saya minta maaf karena harus menunjukkan kepada Anda keadaan saya yang mengecewakan dan memalukan. Yun Che tertawa kecil. Jangan khawatir, biarkan aku sendirian sebentar, aku tidak akan terlihat sama lagi besok. Ah, baiklah. Tidak dapat menemukan apapun untuk menghibur Yun Che, Huo Poyun segera menganggukkan kepalanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu apa yang harus dia katakan dalam situasi seperti ini. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mengkhawatirkannya. Dia menoleh sambil pergi, kalau begitu aku akan datang besok lagi untuk meneleponmu. Saat Huo Poyun pergi, sosok seperti peri datang ke sisinya. Yun Che, apa yang sebenarnya terjadi? Mu Bingyun bertanya dengan nada ringan. Ini juga pertama kalinya dia melihat Yun Che begitu putus asa dan tidak berjiwa. Dia memang datang, tapi, di tempat ini, Mu Bingyun adalah satu-satunya orang yang bisa dia curahkan isi hatinya. Tapi begitu dia membuka mulutnya, perasaan sakit yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Mu Bingyun merajut alisnya yang seperti bulan. Melihat Yun Che, dia sudah samar-samar menebak alasan di balik kondisinya saat ini. Dia berkata dengan nada suara yang ringan, apakah itu, dia menyuruhmu kembali? Yun Che menganggukkan kepalanya sebelum menggelengkannya, dan berkata dengan suara serak. Dia bisa mengantarku keluar dengan tergesa-gesa, tapi kenapa dia tidak mau?
bahkan melihatku. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, menjadi seperti ini. Mengingat keadaan Yun Ce saat ini, tidak mungkin Mu Bingyun tidak bisa membayangkan sikap Dewa Bintang Pembantaian Surgawi ketika dia berbicara dengannya. Mungkin, bersikap kejam padanya bukanlah satu-satunya hal yang dia lakukan. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Setelah terdiam beberapa saat, Mu Bingyun mengajukan pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan pada Yun Ce saat ini. Aku tidak tahu, sebenarnya, dia benar, dia adalah Dewa Bintang, jadi aku tidak memiliki kualifikasi untuk. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, tapi dia merasa semakin tertahan di dadanya. Aku tidak lagi punya alasan untuk tinggal di tempat ini, hanya saja, aku tidak dapat menerima hasil seperti itu, kenapa dia, bahkan tidak membiarkanku melihatnya sekilas. Mungkinkah segala sesuatu di masa lalu, semuanya palsu? Apakah selama ini hanya angan-anganku saja? Menyimpan kerinduan yang tak ada habisnya dan obsesi yang terukir dalam di lubuk hatinya, dia mengikuti Mu Bingyun ke alam dewa. Selama 3 tahun terakhir ini, dia telah meninggalkan begitu banyak hal, membayar begitu banyak, dan bahkan memperjuangkan kesempatan yang mempertaruhkan nyawanya, semua demi bertemu Jasmine lagi. Dia mengira bahwa proses menemukan Jasmine akan menjadi hal yang paling penting, rintangan terbesar dalam perjalanannya. Siapa sangka, bahkan setelah menemukan Jasmine dengan jelas, dia harus menghadapi hasil akhir seperti itu. Mu Bingyun diam-diam mendengarkannya, sambil menghela nafas pelan dan panjang di dalam hatinya. Yun Ce, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Mu Bingyun mengangkat kepalanya. Langit mulai gelap, jika dia bertemu langsung dengan Anda, apakah Anda benar-benar merasa keinginan Anda terpenuhi setelah bertemu dengannya? Apakah Anda akan sangat puas dan mengambil keputusan untuk kembali? Kamu tidak perlu membalasnya sekarang, kata Mu Bingyun. Aku akan membawamu kembali ke alam Snow Song. Di alam dewa, kecuali dia, akulah yang sudah lama mengenalmu. Saya selalu mengamati sifat Anda ketika Anda berada di Frozen Cloud Asgard. Sejumlah besar praktisi dari alam bawah berupaya untuk datang ke alam dewa. Hal ini pada dasarnya karena salah satu alasan berikut, baik untuk mengejar jalan mendalam yang lebih tinggi, atau untuk mengalami dunia yang lebih luas. Mayoritas praktisi dari alam bawah bahkan akan puas dengan menjadi raja di sana. Tapi kamu meninggalkan segalanya demi bertemu seseorang. Dengan rasa tanggung jawab untuk menemuinya dengan cara apapun, Anda mengikuti di belakang saya dan datang ke alam dewa, di mana Anda tidak tahu apa-apa sama sekali. Sejak saat itu, saya sadar bahwa dia pasti memiliki tempat yang sangat penting di hati Anda. Nanti, semua tindakanmu membuktikan hal ini juga. Yun Ce terdiam. Ketika Anda pertama kali tiba di sekte tersebut, Anda tidak ragu untuk secara langsung menghadapi murid utama Istana Es Phoenix, Mu Yizu, untuk seorang murid yang tidak memiliki hubungan persahabatan yang mendalam dengan Anda. Dalam pertempuran di Danau Surgawi, Anda tidak segan-segan menentang tuan Anda karena ketidakadilan. Di majelis sekte besar, Anda mengalahkan Huo Poyun, tetapi karena Anda takut meninggalkan pengaruh negatif di hatinya karenanya, Anda mengambil inisiatif untuk pergi dan menenangkannya. Di penjara Inferno penguburan dewa, bahkan jika 3 sekte alam dewa api bertindak tidak setia, kamu masih terus terang memberi mereka setengah mayat naga bertanduk kuno. Ini semua membuktikan satu hal. Anda adalah seseorang yang memiliki rasa martabat yang sangat kuat, sangat menghargai hubungan persahabatan, dan juga sangat berprinsip. Tapi, sejak kamu datang ke alam surga abadi, nada suara Mu Bingyun berubah pada saat ini. Dia berkata sambil menghela nafas, saat kamu hanya selangkah lagi untuk bertemu dengannya, kamu menjadi tidak sabar dan pikiranmu menjadi tidak teratur. Yun Ce terdiam. Dalam 2 babak pertama penyisihan, secara teknis, kamu memang tidak melanggar aturan apapun yang ditetapkan oleh Mutiara Surga Abadi, tapi,
faktanya kamu curang. Itu adalah sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Anda tidak hanya menentang perintah Tuan Anda juga tidak peduli sama sekali tentang martabat dan prinsip-prinsip jalan yang mendalam. Kamu harus lebih jelas dari siapapun tentang banyak rahasia yang kamu miliki yang tidak boleh kamu biarkan orang lain mengetahuinya. Memasuki pertempuran dewa yang diunggulkan, sebaliknya, tidak diragukan lagi mengekspos diri Anda ke mata semua orang di wilayah ilahi timur. Tidak ada tempat lain yang lebih berbahaya bagi Anda selain di sini di seluruh alam dewa. Tetapi Anda masih melakukan hal seperti itu, sesuatu tanpa ragu sedikit pun. Yunce terdiam. Seseorang yang bisa membuatmu datang ke alam dewa untuk mencarinya, kehilangan kendali atas dirimu sendiri, mengabaikan martabat, prinsip, dan bahaya. Aku tidak punya cara untuk memahami apa yang telah dia lakukan untukmu di masa lalu yang bisa membuatmu menjadi seperti itu. Jadi, tapi setelah melihat orang seperti itu, atau setelah mengucapkan selamat tinggal padanya untuk selamanya sesuai keinginanmu, apakah kamu benar-benar bisa merasa puas dan pergi tanpa penyesalan? Mata Yunce yang tidak berwarna tiba-tiba mulai bergetar samar. Anda tidak perlu memberikan jawaban atas pertanyaan ini kepada saya. Tidak apa-apa asalkan Anda bisa menemukan balasannya sendiri, kata Mu Bingyun. Jika kamu berhasil menemukan jawaban sebenarnya, mungkin kamu akan memahami alasannya begitu bertekad untuk tidak bertemu denganmu. Yunce melebarkan matanya, saat napasnya semakin tergesa-gesa. Detak jantungnya menjadi keras, dan lambat laun berubah menjadi tidak teratur. Juga, ada yang ingin kukatakan yang mungkin bisa membuatmu merasa sedikit lebih baik di hatimu. Rambut panjang Mu Bingyun tergerai, secara tidak sengaja menyentuh pipi pucat Yunce. Seseorang yang bisa membuatmu rela berbuat sejauh ini demi dia, segala sesuatu tentang dia pasti sudah lama terukir di lubuk jiwamu yang terdalam. Untuk mengukir bayangannya begitu dalam ke dalam jiwamu, sangatlah penting untuk menyentuh jiwamu dengan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, aku tidak percaya bahwa semua yang dia lakukan dengan dan untukmu semua hanyalah tipuan.